Hai Storyers, welcome back to my channel. Kali ini Layla Story akan membahas spoiler One Piece chapter 1072. Sebelum lanjut, terima kasih buat Storyers yang sudah subscribe Layla Story. Buat yang belum, pencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. Terima kasih pada Ethan Bobby, Pupis, dan Redon untuk spoiler chapter 1072 kali ini. Judul chapter 1072 adalah Perat dari Ingatan. Judul kali ini mereferensikan kemampuan dari Kuma. Di cover story, kita diperlihatkan Queen, Judge, dan Caesar sedang membuat senjata. Tiba-tiba Layla Story membayangkan jika senjata itu gabungan dari kelebihannya masing-masing, seperti cybernetic, virus, dan gas menjadi satu. Dibayangkan jadi ngeri-ngeri sedap gitu ya. Pasti kekuatannya sangat hebat. Tapi kita tunggu saja gimana senjata yang mereka buat nanti saat rilis. Vegapunk juga menjelaskan kekuatan Kuma, yaitu mengubah benda tidak berwujud menjadi berwujud, seperti rasa sakit dari Luffy yang saat di Thriller Bark. Nikyu-nikyu miliknya bisa mewujudkan sinyal yang diberikan sistem syaraf, seperti rasa sakit, pikiran, dan ingatan atau kenangan dari seseorang. Layla Story jadi teringat dengan kejadian di Sapa Audi di mana Mugiwara Ichimi dipisahkan oleh Kuma. Jangan-jangan Kuma sudah mengetahui apa yang dipikirkan oleh Mugiwara Ichimi saat itu. Di mana situasi yang sulit, bahkan di ambang kehancuran, pasti mereka berpikir jika seandainya aku bisa menjadi lebih kuat, maka tidak terjadi seperti ini. Dan Kuma mewujudkannya dengan mengirimkan mereka ke tempat yang tepat untuk mereka berlatih. Dengan kemampuan seperti itu, Vegapunk ingin Kuma membantu eksperimennya dan mewujudkan ingatan Kuma sehingga dapat mengetahui berat dari sebuah memori ini. Hal ini merujuk pada eksperimen 21 gram, di mana eksperimen itu menyebutkan jika orang mati kehilangan 21 gram massa tubuhnya. Apakah ini berarti Kuma mati karena eksperimen seperti yang dikatakan oleh Doflamingo? Karena itu Vegapunk tidak bisa mengembalikan Kuma lagi. Tapi sebelum mati, Kuma mewujudkan apa yang menjadi isi pikirannya dan memori-memori yang ada untuk diberikan pada Bonnie. Ngebayanginnya aja jadi galau ya, kebayang hancurnya perasaan Bonnie setelah mengetahui hal itu. Tapi mungkinkah yang dibutuhkan oleh Vegapunk sebenarnya adalah kekuatan dari Nika, di mana Nika bisa mewujudkan apa yang dia imajinasikan. Jika Vegapunk meminta Luffy membayangkan apa yang Vegapunk inginkan, pasti bisa terwujud. Berbeda dengan Kuma, wujud yang dia jadikan hanya berupa paw atau telapak dari hewan. Selanjutnya, Kaku menggunakan awakening-nya, tapi Zoro juga bisa mengalahkannya. Gila banget nih, Kaku juga bisa awakening. Tapi sayangnya, juga sama saja. Meski mereka sudah menjadi lebih kuat, Lucci dan Kaku tidak sebanding lagi dengan Luffy dan Zoro. Apalagi, Luffy dan Zoro sudah berhadapan dengan Kaido, di mana Kaido merupakan mythical Zoan, sedangkan Lucci dan Kaku hanya Zoan biasa. Tentunya, bukan hal yang sulit lagi bagi Luffy dan Zoro. Tapi, akankah Kaku juga tidak menyerah seperti Lucci? Gimana nih menurut Storyers? Yang paling mengejutkan adalah Stussy ternyata sebuah kloningan, dan dia kloningan dari member Rocks. Disebutkan di spoiler, Stussy merupakan kloningan dari Miss Buckin, ibu dari Weevil, atau Miss Buckingham Stussy. Miss Buckin ini seorang anggota dari Rocks Pirates. Hal ini Marco sudah memberikan clue jika Miss Buckin pernah sekapal dengan Shirohige. Hal ini juga dibuktikan oleh Higurashi, di mana dia menunjukkan kekuatan Mane-Mane no Mi menggunakan wajah Buckin saat muda dan Shiki. Saat itu, wajah yang ditunjukkan sangat mirip dengan Stussy. Dan Stussy hidup juga sudah sangat lama, tapi umurnya dirahasiakan. Sepertinya karena dia adalah klon, di mana dia mempercepat pertumbuhan usianya sama seperti Seraphim dan pasukan klon dari Judge. Dan mungkin saja, Stussy adalah bahan uji coba match yang berhasil. Yang ini berarti Stussy akan melawan penciptanya sendiri. Layla Story tiba-tiba berpikir, mungkinkah Miss Buckin itu sendiri tertarik dengan sains? Dan Weevil
memang anak kandung dari Shirohige dan Miss Bakin, tapi dengan menggunakan teknologi sains. Miss Bakin bisa saja mengambil DNA dari Shirohige dan menggabungkan dengan DNA-nya dan lahirlah Weevil. Karena dengan mengaku-ngaku sebagai istri dari Shirohige, sedangkan Shirohige sendiri tidak pernah menyebutkan Weevil atau Miss Bakin seumur hidupnya. Serta Shirohige terus mencari siapa yang akan dijadikan keluarganya. Jika memang Miss Bakin dan Weevil adalah keluarga Shirohige yang sesungguhnya, tentu ini berbeda sekali dengan tujuan Shirohige untuk mencari sebuah keluarga. Yang pasti ini ada rencana Miss Bakin terhadap Shirohige. Dan yang bisa melakukan hal gila seperti itu hanyalah Mads. Mungkinkah Miss Bakin adalah member Mads sesungguhnya, tapi setelah adanya Weevil, Miss Bakin membuat cloning dirinya agar dia bisa fokus dengan rencana sesungguhnya dan Weevil. Sedangkan cloningannya tetap berada di Mads agar posisi yang sebelumnya tidak kosong setelah Miss Bakin meninggalkan Mads. Sepertinya Weevil yang kita semua tunggu kabarnya akan segera terungkap nih, karena dia satu-satunya mantan Shichibukai yang belum diungkap keadaannya. Dan plot cerita kali ini sepertinya akan berfokus pada Rock Spirits, di mana yang berhubungan dengan God Valley mulai ditunjukkan perlahan-lahan sebelum God Valley versi kedua Nistoriers. Nah, sekian spoiler One Piece 1072. Kali ini memang yang dibagikan hanya sedikit. Jadi, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video, Starliers!